ketidaksamaan linear satu parameter, singkat PTLSV. Kita akan melihat kembali pelajaran di SD tentang ketidaksamaan. Tanda ini dibaca kurang dari, kecil dari ya. Kemudian di tanda ini dibaca lebih dari, bukan besar dari. Kemudian ini tanda ini dibaca ada tanda strip di bawahnya, sama seperti kurang dari. Dan ini, tanda ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Ini bisa kurang dari atau sama dengan ya. Pilihan. Kemudian ada yang terakhir berikut ini, tanda ini dibaca lebih dari atau sama dengan ya, boleh lebih dari atau sama dengan. Ada dua pilihan, bukan besar dari ya atau kecil dari, itu yang perlu diingat. Berikutnya kita akan masuk ke konsep ketidaksamaan. Yang memahami, sini contoh berikut. Tinggi senku adalah 171,4 cm. Ini adalah satu contoh persamaan linear ya. Jawabannya jelas, nilai dari tinggi senkunya jelas adalah 171,4 cm ya, hanya satu nilai, tidak lebih dan tidak kurang ya. Tidak boleh tinggi senkunya 171,5 atau 170 pas, tidak boleh ya, jadi hanya satu nilai. Lagi ke contoh berikutnya, IQ Shikamaru adalah 200. Jadi jika ada yang bilang IQ Shikamaru itu 250 atau 150, di bawah 200 atau lebih dari 200, maka pernyataan itu salah ya, tidak atau bertentangan dengan kalimat ini. Kemudian berat badan Itachi adalah 57,1 kg ya. Ini adalah contoh persamaan linear juga, persamaan ya, jadi hanya satu nilai yaitu 57,1 kg. Lain dari berat itu adalah berat yang salah atau yang bertentangan dengan kalimat ini. Tinggi chopper ternyata hanya 90 cm, pas ya, di tinggi chopper itu hanya 90 cm. Jika ada yang bilang lebih atau kurang dari 90 cm atau selain 90 cm, maka pernyataan itu juga salah atau bertentangan dengan kalimat ini. Terakhir, kalimatnya, Saitama berkata agar menjadi kuat kita harus latihan lari 10 km dalam sehari. Maka selain nilai 10 km, maka pernyataannya menjadi salah ya. Nah, kita bandingkan sama kalimat berikut yang hijau. Tinggi Titan kolosal adalah lebih dari 45 meter. Nah, jadi tinggi Titan kolosal ini pernyataannya bisa lebih dari satu. Jawabannya bisa 46, bisa 100 ya. Kemudian IQ Shinichi Kudo adalah lebih dari 350 ya. Ya, perhatikan bedakan kalimatnya sama kalimat persamaan linear yang biru. Tinggi badan Meliodas adalah kurang dari 155 cm. Saitama latihan push up minimal 100 kali sehari ya. Bedakan sama kalimatnya. Yang sebelahnya, berat maksimal untuk bisa menggunakan manuver 3D adalah 80 kg. Ini kan perbedaannya. Nah, kita akan bandingkan satu-satu. Untuk kalimat pertama, tinggi Titan kolosal adalah lebih dari 45 meter. Maka kita nyatakan dalam matematika. Jadi misalkan tinggi Titan kolosal itu adalah X, maka nilai X-nya adalah 45,1 meter ya. Jadi jika ada yang menyatakan tinggi Titan 58 meter, masih betul karena lebih dari 45 meter. Kalau jawabannya, jika ada yang menyatakan tinggi Titan kolosal 40 meter, maka itu pernyataan salah. Pernyataan yang membuat pernyataan yang nomor satu itu jadi salah. Atau ada yang bilang tinggi Titan kolosal itu 99 meter juga masih benar ya. Ada yang bilang tinggi Titan kolosal itu 8.125 meter juga masih betul ya, 8 kilo ya tingginya. Dan seterusnya. Atau dalam bentuk matematika, kalimat tinggi Titan kolosal adalah lebih dari 45 meter, bisa kita buat menjadi X lebih dari 45 ya. Nih, dengan X adalah tinggi Titan kolosalnya. Kemudian kita ambil kalimat nomor 3, tinggi badan Meliodas adalah kurang dari 155 cm ya. Dan misalkan tinggi badan Meliodas itu sebagai X ya. Jadi X itu jika X-nya 155 cm, maka pernyataannya salah ya, karena itu pas, dia harus kurang dari 155 cm. Jadi kalau ada yang mengatakan tinggi Meliodas itu 149,99 cm, maka pernyataannya masih benar, masih benar sesuai dengan kalimat nomor 3 ya.
Artinya benar, tidak bertentangan dengan kalimat nomor 3 ya. Walaupun ini bentuk fakta sebenarnya, tapi kalimatnya nilai dari 149,99 cm itu tidak bertentangan dengan kalimat nomor 3. Itu juga jika tingginya 75 cm masih benar. Tingginya, jika tinggi meledas itu 12 cm ya, walaupun kelihatan aneh, maka masih tidak bertentangan dengan kalimat nomor 3. Jika tinggi meledas at x itu sama dengan 1 cm ya juga masih benar, bisa. Paling negatif ya, negatif itu bukan menyatakan tinggi ya, ibaratnya itu selalu di atas atau di atas 0 ya. Kemudian dan seterusnya, jadi semakin kecil dari 155 cm menyatakannya masih benar. Kalau disingkat dalam matematika, x tinggi badan meledas kurang dari 155 ya. Jadi kalau yang 155 pas, masih salah ya, masih bertentangan dengan kalimat nomor 3 karena pernyataannya kurang dari, harus kurang dari, tidak boleh sama dengan 155. Dan perhatikan kalimat yang keempat, Saitama latihan push up minimal 100 kali sehari. Minimal ya, minimal. Jadi misalnya banyaknya push up Saitama ini kita misalkan X, maka jika dia push up 100 kali, maka pernyataannya masih benar atau tidak bertentangan dengan pernyataan yang nomor 4 ya. Nilai X nya masih benar karena minimal 100 kali ya. Apalagi kalau dia push up nya sampai 400 kali masih benar juga. 5025 kali benar, 1 juta kali juga masih benar ya, tidak bertentangan dengan kalimat itu, walaupun mungkin dia latihan push up tidak sampai situ, tapi pernyataannya masih benar ya. Jadi jawabannya bisa banyak ya, dan seterusnya. Disingkat dalam matematika adalah X lebih dari atau sama dengan 100 ya, karena dia masih ada sama dengannya, 100 nya masih terhitung tidak bertentangan dengan kalimat nomor 4 itu. Kemudian kalimat nomor 5, berat maksimal untuk bisa menggunakan manuver 3D adalah 80 kg. Jadi misalkan berat orang yang menggunakan manuver 3D itu sama dengan X, maka jika X nya sama dengan 80 kg, kenyataannya masih benar ya, karena minimal ya. Kalau udah lebih 81 udah mungkin putus kabel manuver 3D nya ya, tidak memenuhi syarat. Jadi kalau beratnya 79,9 kg masih bisa, masih boleh, masih benar atau sesuai dengan kenyataan lewat nomor 5. Berat badannya 2 kg juga masih benar, masih tidak bertentangan dengan kalimat nomor 5, syaratnya masih terpenuhi. Beratnya 0,5 kg juga masih terpenuhi ya, setengah kilo ya. Tapi kalau lebih dari 80 kg, maka tidak memenuhi syarat menggunakan manuver 3D ini ya, paham ya. Tapi kalau 80 kg pas masih boleh, karena maksimalnya adalah 80 ya, maksimal. Jaga kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Dan seterusnya untuk nomor 5. Untuk nomor 5 ini kita misalkan dalam matematika adalah X kurang dari atau sama dengan 80 tadi ya. Minimal tadi lebih dari sama dengan, kalau untuk maksimal yang dituliskan adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi kalau masih 80 kg masih betul, kalau kurang dari 80 kg masih betul, tapi kalau lebih sedikit saja 80,01 misalnya, itu masih atau sudah bertentangan dengan kalimat nomor 5 ini. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Menentukan penyelesaian ketidaksamaan linear satu variabel. Tujuannya adalah tujuan menentukan penyelesaian ketidaksamaan linear satu variabel adalah untuk menentukan batas nilai sebenarnya dari suatu variabel agar persamaan matematikanya menjadi benar ya. Berbeda sama dengan PLSV atau persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel yang tujuannya adalah menentukan nilai X atau nilai variabel yang benar. Jadi hanya satu saja nilainya yang benar. Kalau persamaan jawabannya banyak, jadi maka kita tentukan batasnya saja. Jawabannya tidak terhingga, jadi kita hanya menentukan batasnya saja, dari mana ke mana ya, lebih dari atau kurang dari ya, bedanya. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan contohnya ya. Di sini kita hanya menentukan batasnya, bukan menentukan hasil dari X itu sendiri. X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 5. Perhatikan kalimat ini, kalimat dalam matematika ya. Ini adalah kalimat yang berupa simbol. Oke, yang kita tentukan adalah berapakah batas nilai X agar pertidaksamaannya menjadi benar ya, atau dalam arti lain kita akan menentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut ini ya. Oke, perhatikan dulu.
kita akan menentukan batas tengah dari pertidaksamaan X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 5 ini. Batas tengah itu adalah batas yang menyatakan bahwa X tambah 1 harus sama dengan 5. Sama dengan 5 ya. X tambah 1 sama dengan 5 ini batas tengahnya. Jadi tengah-tengahnya bisa pertengahan dari jawaban benar atau salahnya ya. Batas antara jawaban benar dan jawaban salah itu ibaratnya. Oke, kita selesaikan samaannya dengan cara biasa. Samaan ini ya. Nah, di kiri ditambah min 1, di kanan juga tambah min 1. Maka X-nya S1 positif 1 bilang menjadi X sama dengan 5 tambah 1 atau X sama dengan 4. X sama dengan 4 ini merupakan penyelesaian PLSP atau persamaan ini satu variabel ya. Jadi kan ya, kalau untuk PLSP penyelesaiannya satu buah nilai yaitu 4 saja. Tidak ada jawaban lain selain 4. Ya, hanya 4, selain 4 adalah jawaban salah. Jadi X sama dengan 4 ini merupakan batas tengah dari pertidaksamaan ini yang membatasi jawaban benar dan jawaban salah, atau nilai X yang benar atau nilai X yang salah. Oke, kita gunakan batas tengah itu menentukan jawaban yang benar atau salah ya. Jadi kan jawaban nilai 4 ini dapat dengan bilangan berikut 4 ya. Oke, kita coba ambil ingat 4 ini ada batas tengahnya atau batas bila jawaban yang benar dan jawaban salah. Bisa di kiri atau bisa di kanan jawaban yang salah ya. Jadi kita misalkan ambil salah satu sampel di sebelah kiri 4 atau di yang bilangannya kurang dari 4, bisa 3, 2, 1, 0, 1, min 2 dan apa dengan seterusnya ya. Bilangan apa aja selain 4 yang lebih kecil dan yang kurang dari 4. Dan misalkan 2. Kita akan ngetes kedua ini apakah 2 ini merupakan penyelesaian yang benar dari X tambah 1 lebih dari sama dengan 5 ini. Coba ambil 2-nya kita masukkan ganti dengan X-nya ya. Gantikan 2-nya dengan X, jadi 2 tambah 1. Apakah 2 tambah 1 ini lebih dari atau sama dengan 5? Tidak ya, salah. Jadi 2 X kita ambil sebagai diganti dengan 2, maka pernyataannya menjadi salah. Itu juga dengan bilangan lain yang selain 2 yang ada di kiri batas tengah itu, yaitu 3, 2, 1, 0. Kita coba aja masukkan, pasti penyelesaian pertidaksamaan menjadi salah juga ya. Jadi otomatis ambil satu saja sampel, maka otomatis bilangan apapun yang di sebelah kiri batas tengah tadi merupakan penyelesaian salah ya. Ini sebagai sampel saja. Jadi kalau kalian ingin mencobanya semua bilangan yang di sebelah kiri batas tengah boleh, tapi pasti jawabannya sama atau pernyataan pasti sama-sama salah, seperti kita ambil X sama dengan 2. X sama dengan 2 salah ya. X ke yang maka pernyataan X yang kurang dari 4 salah ya. Jadi bilangan X apapun yang di sebelah kiri atau yang kurang dari 4 itu adalah pernyataan salah. Coba ambil pernyataan yang di sebelah kanan 4, itu bilangan yang lebih dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Apa saja kita ambil satu saja sampel untuk mewakili semuanya, yaitu kita misalkan 9. Kan boleh mengambil apa saja, 10, 100 juga boleh, tapi usahakan untuk mengambil bilangan yang mudah ya. Kalau ini sebanyak 10, karena 10 itu mengalinya gampang nanti. Di sini saya akan coba ngambil 9 saja ya. Kita ambil sampelnya 9 itu, menggantikan nilai X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 5. Dan 9, apakah 9 tambah 1 lebih dari atau sama dengan 5? Ya, ternyata 10 itu lebih dari 5 ya. Akan lebih dari atau sama dengan. Kalau 10 sama dengan 5 masih salah, kita punya pilihan lain atau alternatif lain, yaitu 10 lebih dari 5 benar, maka benar ya. Maka otomatis semua bilangan apapun, atau kita misalkan X yang lebih dari 4 adalah pernyataan yang benar. Oke, jawaban yang kedua berhasil. Jawaban pertama tadi gagal ya, salah. Oke, kita ambil jawaban ketiga, yaitu kita ambil batas tengahnya. Kita tes batas tengahnya apakah memenuhi atau memenuhi persamaan X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 5 ini. Kita ganti batas tengahnya. Ingat tadi yang tadi kiri, kemudian ambil kanan, yang terakhir adalah batas tengahnya sendiri yang kita coba. Kita masukkan nilai 4 ke X nya, apakah 4 tambah 1 lebih dari atau sama dengan 5? Ya, 5 lebih dari 5 itu salah ya. 5 tidak lebih dari 5. Tapi kita ada alternatif lain, yaitu 5 sama dengan 5, maka pernyataan ini benar ya. Untuk pilihan yang keduanya 5 sama dengan 5 nya, tapi kalau 5 lebih dari 5 ini salah. Tapi karena ada dua pilihan, jadi
5 lebih dari atau sama dengan 5 merupakan pernyataan yang benar. Jadi maka X sama dengan 4 atau batas tengahnya ini merupakan X yang benar ya. Jadi percobaan ketiganya juga kita berhasil. Jadi percobaan pertama gagal, percobaan kedua berhasil, dan percobaan ketiga berhasil. Percobaan kedua tadi X lebih dari 4 benar ya. Nilai apapun yang lebih dari 4 itu benar atau tidak bertentangan dengan kalimat X tambah 1 lebih dari sama 5, juga X sama dengan 4 nya juga benar. Maka batasnya ada dua di sini. Batasnya benar, batas dari nilai nilai variabel untuk memenuhi pertidaksamaan itu adalah X lebih dari atau sama dengan 4 ya. Ada dua, dari sekaligus sama dengan. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Kita ambil soal yang hampir mirip. X tambah 1 kurang dari 5, cuma tanda pertidaksamaannya kita ganti jadi lebih dari sama dengan, sekarang kurang dari saja, tidak pakai sama dengan. Oke, sama seperti tadi pernyataan atau pertanyaannya, berapakah batas nilai X agar pertidaksamaannya menjadi benar, atau apakah penyelesaian dari X tambah 1 kurang dari 5, kurang dari 5 ya, bukan kecil dari 5, kurang dari. Sama seperti cara yang tadi, kita ambil batas tengahnya untuk mengetes jawaban yang benar dan jawaban yang salah, atau penyelesaian yang benar dan penyelesaian yang salahnya. Sampai tengah-tengahnya itu dengan menggunakan persamaan. Jadi persamaan materi persamaan yang dulu kita pelajari bisa digunakan pada materi persamaan ini. X tambah 1 sama dengan 5, dan tengah-tengahnya maka tadi di kiri tambah 1 dengan tambah 1, jadi 5 tambah 1 adalah 4. Penyelesaian PLSP-nya adalah X sama 4, atau penyelesaian PLSP ini merupakan batas tengah dari garis bilangan ikut ya. Ini batas tengahnya adalah 4 ya. Kita akan mencoba manakah daerah atau tempat yang menyatakan atau pihak yang menyatakan pernyataan yang mendukung pernyataan X tambah 1 kurang dari 5 ya, adalah yang benar, salahnya di kiri apa di kanan ya. Oke, kita coba ambil yang di kanan dulu, pilihan apapun yang di kanan atau yang lebih dari 4 ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Bisa 4,5 juga boleh ya, koma masih termasuk itu. Baik, jangan ambil koma ya, karena itu akan meribetkan diri sendiri. Ambil 8 saja ya, kalian bebas mengambil berapa sampelnya saja ya. Sampel sini sudah mewakili semua bilangan-bilangan yang ada pada daerah itu. Kita ambil 8, kita gantikan X dengan 8, maka 8, apakah 8 tambah 1 ini kurang dari 5? 9 kurang dari 5, apakah benar? Ternyata salah ya. Maka daerah yang lebih dari 4 ini adalah pernyataan yang sama. Jadi semua bilangan X, semua bilangan apapun yang lebih dari 4 merupakan pernyataan yang bertentangan dengan X tambah 1 kurang dari 5. Jadi pernyataannya salah ya. Kita ambil contoh yang kedua, atau percobaan yang kedua. Kita ambil bilangan yang lebih ke kiri atau kurang dari 4. Ambil misalnya 0 ya, mudah itu 0, 1 itu yang angka yang mudah. Ambil 0 kita gantikan dengan X nya ya, 0 tambah 1 kurang dari 5. Apakah 0 tambah 1 ini kurang dari 5? Ya, benar ya. Maka 1 kurang dari 5 ini benar. Maka semua nilai atau semua angka yang di sebelah kiri 4 atau yang kurang dari 4 merupakan pernyataan yang benar atau pernyataan yang mendukung pertidaksamaan X tambah 1 kurang dari 5. Oke, percobaan kedua berhasil. Kita coba percobaan ketiga lagi. Percobaan ketiga adalah yang batasnya sendiri yang akan kita tes. Kita coba X sama dengan 4 nya, kita menggantikan dengan X nya 4 tambah 1. Apakah 4 tambah 1 ini kurang dari 5? Tidak ya, karena 5 itu harusnya sama dengan 5. Tidak mungkin 5 itu kurang dari 5 ya. Jadi pernyataan ini salah. Jadi percobaan ketiga salah. Maka nilai X sama dengan 4 atau nilai yang nilainya yang 4 itu salah ya. Jadi ada dua yang salah tadi, yaitu nilai X lebih dari 4 salah, nilai yang sama dengan 4 itu salah. Yang benar hanya satu, yaitu
daerah atau pihak yang menyatakan X kurang dari 4 ya. Hanya itu saja, nggak ada satu batas atau percobaan lain yang benar. Maka batas dari atau penyelesaian pertidaksamaan ini adalah X kurang dari 4. Itulah penyelesaiannya ya. Jadi semua bilangan dari 4 adalah penyelesaian dari X tambah 1 kurang dari 5 ya. Semua jawabannya benar, tapi asalkan kurang dari 4. Lain dan kurang dari 4 salah. Masuk 4 itu sendiri ya. 4 itu sendiri kita coba masukkan juga merupakan nilai yang salah. Oke, contoh yang berikutnya. Coba bernalar. 5 tambah X kurang dari 12. Oke, bernalar. Nilai X-nya berapa? Agar pernyataan ini benar. Oke, batas tengahnya 7 ya. 7. Maka 7 itu merupakan batas tengahnya. Kita ambil angka data yang lebih dari 7, misalnya 10. Ganti dengan X-nya 5 tambah 10, 15. Maka 15 kurang 12 salah ya. Berarti semua yang di kanan salah. Kita ambil di sebelah kiri, yaitu yang kurang dari 7. Maka jawabannya adalah kita ambil 5 tambah 5, 10. Maka 10 kurang dari 12 benar, maka pernyataannya tidak benar. Jadi sebenarnya nilai di sebelah kiri, di sebelah kiri 7 itu merupakan jawaban yang benar. Kemudian percobaan ketiga, 7-nya apakah 7-nya benar? Kita masukkan 5 kan dengan X dengan 7, 5 tambah 7 12. 12 kurang 12 itu salah ya. Jadi hanya benar era X kurang 7. Itu yang benar ya. Kemudian kita Y kurang 4 atau lebih 1, kita ambil batas tengahnya sama seperti tadi, yaitu batas tengahnya ada 5 ya. Maka penyelesaiannya ada Y lebih dari 5, kita coba saja sendiri nanti apa jawaban begitu. 6 kurang Z lebih dari 2 Z, maka pernyataan benarnya, penyelesaian benarnya adalah Z kurang dari 4. Kurang dari 4 ya. Jika beda ya, Z kurang dari 4 dengan Z kurang dari atau sama dengan 3 salah ya. Ataupun batasnya masih betul, 3 itu merupakan batas yang sama dengan 3, tapi 3,5 juga dimasukkan itu betul. Jadi kalau menjawab Z kurang dari atau sama dengan 3 salah ya, karena 3,5 nya masih hitung. Oke. Kemudian kedua, X kurang dari atau sama dengan 12 ya. Apa nilai X-nya agar tidak sama dengan menjadi benar? Batas tengahnya adalah 3 dikali berapa yang sama dengan 12, yaitu 4. 4 adalah batas tengahnya. Kita coba yang lebih dari 4, ya 5. 5 kali 3, 15. 15 itu kurang dari 12 salah ya. Kita ambil yang lebih kecil 4, misalnya 0. 0 kali 3, 0. 0 itu kurang dari 12. Hanya benar ya. Nah, jadi X-nya kurang dari 4 betul. Sekarang kita coba 4 sendiri atau batas tengahnya. 4 kali 3, 12. Ya, 12 penuh ya, benar ya. 12 itu kurang dari atau sama dengan 12. Kurang darinya salah, sama dengannya betul. Maka nyatanya menjadi X kurang dari atau sama dengan 4. Biasa. Ini juga silakan kalian mencoba saja. 6 per Y lebih dari sama dengan 2. Batas tengahnya di mana? 3 ya. Jangan kalian coba aja bilangannya yang mana benar. Jangan kalian coba, perhatikan ini ada polanya, kalian perhatikan ini masih kurang sama jawabannya. Sama, ini juga sama soalnya jawaban sama, tapi perhatikan ini tidak sama lagi ya. Kalau begitu silakan coba saja kenapa begitu. Ini batasnya tengahnya 3 misalnya, coba 6 bagi 3 2 ya, 2 ketiganya kita masukkan ya, bilangan yang lebih dari 3 misalnya 6 ya, kita ambil misalnya 6 beda 3, 6 bagi 6 1 itu tidak lebih dari 2 ya, salah ya. Kita ambil bilangan yang kurang dari 3, ini kurang dari 3 yaitu misalnya 0 dan 1 saja. 6 bagi 1 6 itu lebih dari 2 ya, jadi pernyataan benar. Makanya jawabannya adalah X kurang Y atau Y kurang dari sama dengan 3 ya. Jadi yang itu lihatnya lebih dari 3. Itu juga dengan min Z per 3 kurang dari atau sama dengan min 2 ya. Jawabannya jika kebalikan dengan tandanya dengan soalnya, Z-nya pasti lebih dari atau sama dengan 6 ya. Juga pertanyaan berikutnya, ln X sama 1 lebih dari 11, maka
lebih kompleks ya. 5x tambah 1 lebih kompleks soalnya 5 dikali berapa tambah 1 jadi batas tengahnya itu x yang dapat 2. Maka saat dicoba lakukan 3 kali percobaan, maka pernyataan yang benarnya ada x lebih dari atau sama dengan 2 ya. Sama dengan 2 nya sebagai batas tengahnya juga untuk jadi pernyataan yang benar ya. Kita akan coba juga soal ini 73 lebih dari 4. Maka batas tengahnya berapa ya? Batas tengahnya di sini adalah 1 ya, hanya 1 dikurang 3 ke 1 7 4. Tapi pernyataan yang benar adalah i nya harus kurang 1. Coba saja sendiri nanti coba batasnya ya. Kita coba saja nanti. Ini juga negatif 1 tambah z kurang dari sama dengan 9 kurang z ya. Soalnya mulai lebih kompleks ya. Ya nanti kalian akan baca bersama sesi nanti ya tentang soal lebih kompleks ini, lebih panjang ini. Ya, pernyataan yang benarnya adalah z kurang dari atau sama dengan 2 ya. Itu saja contohnya. Kita akan coba sendiri menggunakan cara manual tadi. Nanti pada video berikutnya kita akan mempelajari cara menyelesaikan ketidaksamaan satu variabel ini dengan cara cepat ya, cara yang dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan aturan pindah ruas ya. Oke, sekarang kita coba saja latihan dengan cara tes logika. Kalian jawab saja secara logika saja sama tambahnya saja dulu ya, saatnya benar. Jadi tentukan nilai x tepat agar tidak sama jadi benar. Di kanan tentukan nilai y nya agar tidak sama jadi benar. Oke, selamat belajar, semoga ini dipahami. Selamat belajar, dadah.